Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimakumullah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dan pertemukan kita dalam majelis ilmu insyaallah. Kita akan lanjutkan kajian sirah kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan masuki bab Bai'atul Aqabah ya, bab tentang Bai'atul Aqabah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah ceritakan tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menawarkan Islam ya, menawarkan Islam ke berbagai kabilah yang datang ke Mekah, baik secara personal maupun kabilah. Jadi setiap orang yang datang ke Mekah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu mengajak kepada Islam. Ini adalah orang-orang yang dari luar kota Mekah. Harapannya kalau mereka nanti menerima Islam, mereka kemudian bisa menyebarkan Islam di tempat mereka ya. Itu harapannya ya. Dari sekian kabilah atau sekian personal yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tawarkan untuk Islam, kemarin kita sudah sebutkan ya, ada beberapa yang menolak dan ada beberapa yang menerima ya. Kisahnya kemarin sudah kita jelaskan. Kita akan lanjutkan tentang kisah awal mula tentang Bai'atul Aqabah itu sendiri ya. Jadi kira-kira ya, tahun musim haji ya, kira-kira musim haji tahun ke-11 setelah kenabian ya, tahun ke-11 setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi. Di musim haji Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa orang ya, yang berasal dari Madinah ya. Saya sebutkan, diriwayatkan oleh di sini disebutkan pada musim haji tahun ke-11 Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa orang dari suku Khazraj ya. Suku Khazraj ini berasal dari Yaman aslinya ya. Ada dua suku yang dari Yaman yang keluar ketika bendungan Ma'rib di Yaman itu jebol, pecah ya. Bendungannya jebol, kemudian negeri Saba ya, tentu masih pernah dengar negeri Saba, kisah negeri Ratu Balkis ya. Negeri yang dialiri sungai, yang sebelah kanannya itu buah-buahan, yang sebelah kirinya sayur-sayuran ya. Kalau mereka hendak mengambil buahnya, mereka tinggal bawa keranjang dari rumah, buah apapun langsung dimasukkan. Sayur-sayurnya pun demikian ya. Tinggal bawa keranjang, kemudian ambil sayur-sayuran, selesai. Tiap hari nggak ada habisnya ya. Tiap hari diambil seberapa pun nggak pernah ada habisnya. Suatu hari Allah Subhanahu wa taala berikan musibah, bendungan yang mengairi sawah maupun ladang mereka ini jebol ya. Ini bendungan Ma'rif. Bendungannya pun jebol, itu pun dikarenakan sebab yang remeh sebetulnya, sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sesuatu kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, yaitu bendungannya itu dikerokoti oleh tikus ya. Bendungan itu dikerokoti oleh tikus, kemudian jebol airnya, kemudian rusaklah semua
buah-buahan maupun sayur-sayuran tersebut. Karena rusak, maka tidak ada penghidupan di Yaman, atau bahasanya sulit untuk kemudian hidup di Yaman. Kemudian mereka akhirnya keluar dari kota Yaman. Di antara yang keluar itu adalah suku Khazraj dan suku Aus. Ya. Nah, dua-duanya kemudian tinggal di Madinah. Ya. Tinggal di Madinah. Namun sayang, begitu nyampe di Madinah, tempat-tempat yang strategis, ya, tempat-tempat yang makmur di Madinah itu sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang sudah lebih dulu datang ke Madinah, ya. Karena mereka memang sudah paham betul bahwasanya kelak nabi terakhir yang akan diutus itu pasti akan hijrah ke Madinah, ya. Makanya kemudian mereka hijrah duluan ke Madinah, nyari tempat dulu di Madinah. Hanya tempat-tempat yang strategis dikuasai oleh mereka, ya. Suku Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya, itu sudah menguasai Madinah. Orang-orang suku Aus dan Khazraj ini tinggal di pinggiran kota Madinah atau bahkan di pegunungan kota Madinah, ya. Sehingga kemudian agak terpencil tempatnya, sehingga kemudian ekonomi mereka agak sulit, ya. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang dari suku Aus dan Khazraj ini banyak berusaha, kemudian mandiri, sampai akhirnya kemudian perekonomian mereka lebih maju, lebih berkembang, yang kemudian hari membuat orang-orang Yahudi ini iri sama mereka. Akhirnya kemudian orang-orang Yahudi ini mengadu domba antara suku Aus dan suku Khazraj. Sehingga kalau kemudian kita ketahui dalam sejarah, akhirnya terjadilah pertempuran terus, peperangan terus antara suku Khazraj dan suku Aus, nggak pernah berhenti, ya. Sampai nanti Nabi SAW hijrah ke Madinah, barulah dipersaudarakan antara suku Aus dan suku Khazraj. Barulah berhenti permusuhan mereka. Awalnya memang diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, karena memang kehidupan mereka lebih makmur di kemudian hari. Dari suku Khazraj ini keluar kurang lebih 6 orang, ya. 6 orang keluar dari suku Khazraj, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan 8 orang, dalam riwayat yang lain disebutkan 6 orang, ya. 6 orang ini di sini disebutkan As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, kemudian Rafi' bin Malik Al-Ajlani, kemudian Qutbah bin Amir, kemudian Uqbah bin Amir, kemudian Jabir bin Abdullah. Tapi Jabir bin Abdullah di sini bukan Jabir bin Abdullah yang terkenal dari sahabat Nabi, putranya Haram, Abdullah bin Haram, bukan, ya. Namanya saja yang sama, Jabir bin Abdullah bin Risab. 6 orang, ya. Maka kemudian Nabi SAW menemui 6 orang ini, ya. Nabi SAW menemui 6 orang ini, terjadilah diskusi antara Nabi SAW dengan 6 orang ini, ya, yang dari suku suku Khazraj yang berasal dari kota Madinah pada musim haji tahun ke-11, ya. Terjadilah diskusi. Nabi SAW bertanya kepada mereka, man antum, ya, siapa kalian ini? Maka mereka menjawab, nafarun minal Khazraj, kami dari suku Khazraj, ya, kami dari suku Khazraj. Amin mawalil Yahud, apakah kalian ini sekutunya orang-orang Yahudi? Kata Nabi SAW, ya, apakah kalian ini sekutunya orang-orang Yahudi? Qalu na'am, iya. Maksudnya sekutu Yahudi ini begini, ya. Tadi kan sudah saya terangkan, suku Aus dan Khazraj ini sering terjadi pertempuran, ya kan? Sering terjadi pertempuran. Maka kemudian mereka mengambil sekutu untuk minta bantuan orang-orang Yahudi. Suku Aus nanti minta bantuan suku Yahudi Bani Qainuqa atau Bani Quraidah, nanti yang satunya lagi bergabung dengan suku Yahudi Bani Nadir atau yang lain, begitu. Jadi maknanya ini mereka bersekutu dengan orang Yahudi kalau pas perang, ya. Jadi kalau pas lagi perang minta bantuan kepada suku-suku Yahudi ini, ya. Jadi suku Yahudi kan ada 3, ya, Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Pas terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj ini, nanti suku Aus ini gabung nanti diminta bantuan sama suku Bani Quraidah umpama, ya kan, atau suku Bani Qainuqa. Yang satunya lagi minta bantuan suku Bani Nadir. Itu maknanya bersekutu, ya, maknanya bersekutu.
Apakah kalian ini sekutu orang-orang Yahudi? Mereka menjawab, "Na'am." Afala tajlisuna ukallimukum, ya. Bisa enggak kalian duduk sebentar? Saya ingin ngobrol dengan kalian. Bahasanya begitu, ya. Saya ingin berbicara dengan kalian, ya. Bala, boleh, silahkan, kata mereka, ya. Fajalasu ma'ahu. Kemudian mereka duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahum ila Allah azza wa jalla wa arada alaihim al-Islam wa tala alaihim Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian mengajak mereka kepada Islam, menawarkan mereka kepada Islam, kemudian membacakan beberapa ayat Al-Qur'an kepada mereka, ya. Maka kemudian setelah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, mereka bilang begini, qalu lahum, ya, inna nabiyyan mab'usun al-an qad adalla zamanuhu nattabi'uhu fanaqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Jadi mereka ini kalau pas lagi berantem, kalau mereka lagi berperang, ya, kalau mereka lagi berperang antara suku Aus dan suku Khazraj lagi berperang, mereka selalu bilang begini, ya, mereka selalu bilang begini, inna nabiyyan mab'usun al, sesungguhnya nabi yang diutus itu sekarang sudah datang, ya, dan kami akan mengikutinya, nabi tersebut. Fanaqtulukum, dan kami akan perangi kalian bersama nabi tersebut, qatla 'adin wa iram, sebagaimana kami memerangi kaum Ad dan kaum Iram, ya. Jadi kalau pas lagi perang, ya, pas lagi perang ini, pas lagi berantem antara suku Aus dan suku Khazraj, mereka bilangnya begini, ya. Mereka selalu bilang nabi yang diutus itu akan segera datang, ya. Dan kami akan mengikuti nabi tersebut dan kami akan perangi kalian bersama nabi tersebut sebagaimana kami memerangi suku Ad dan suku Iram, ya. Suku Bani Ad dan Iram, ya. Ini kaum terdahulu, ya. Ad dan Iram ini, ya. Ad, Iram, kaum yang istilahnya besar, ya. Yang mereka bikin bikin rumah-rumah dari gunung, ya. Rumah-rumah dibikin gunung. Baik. Itu perkataan mereka, ya. Jadi pas lagi berantem mereka selalu ngomong begitu, ya. Maka kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan Islam, maka kemudian di antara mereka saling mengucapkan, ya. Qala ba'duhum li ba'din, ya. Satu dengan yang lain kemudian saling mengucapkan, ya qaum ta'lamu wallahi innahu lanabiyyun alladzi tawa'adakum bihi yahud. Ketahuilah wahai kaum, sesungguhnya dia itu adalah nabi, ya. Sesungguhnya dia ini nabi, ya, yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Aus dan Khazraj ini menyembah berhala, orang musyrik, ya, orang musyrik, ya. Jadi dia nggak paham tentang nabi yang terakhir, nggak paham tentang Nabi Muhammad, nggak paham dia. Yang paham orang Yahudi, ya, ya. Nah, setiap kali ketika kumpul dengan orang-orang Yahudi ini selalu bilang nanti akan ada nabi terakhir yang diutus. Nanti akan ada nabi yang diutus yang akan hijrah ke sini. Tapi suku Aus dan Khazraj ini enggak paham, ya. Karena dia bukan orang ahli kitab, ya. Dia orang-orang musyrik. Nah, orang Yahudi selalu ngomong begitu, nanti akan ada nabi yang diutus, begitu kemudian orang-orang ini ketemu nabi, mereka langsung bilang, oh ini kayaknya nabi yang dibicarakan oleh orang-orang Yahudi. Paham nggak? Paham ininya, ya? Ini kayaknya yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi yang dijanjikan kelak akan datang nabi tersebut. Ayo kita benarkan dia. Bahasanya begitu, ya. Ayo kita benarkan dia. Bahasanya 6 orang tadi bilangnya begitu. Ayo kita benarkan dia. Fala nastabiqannakum ilaihi. Jangan sampai kedahuluan mereka, ya. Jangan sampai kedahuluan orang-orang Yahudi. Ayo kita beriman dulu sama nabi ini, ya. Maka kemudian mereka langsung beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam akhirnya, ya. Masuk Islam. Kemudian
Mereka bilang setelah masuk Islam, "Ya Rasulullah, inna qad tarakna qaumana wala qauma bainahum minal adawati wasyarrin ma bainahum fa asa ayyajma'ahumullahu bika." Ya Rasulullah, wahai sungguh kami ini meninggalkan kaum kami dan sungguh tidak ada kaum yang saling berperang seperti kami ini ya. Mudah-mudahan dengan engkau kami kumpulkan, kami persatukan. Allah Subhanahu wa taala persatukan kami ya dengan perantaraanmu kami dipersatukan, bahasanya begitu ya. Kalau sampai nanti kami dipersatukan dengan perantaramu, sungguh engkau akan menjadi orang yang paling mulia di antara kami. Pulang mereka dan kami berjanji. Mereka bilang kami berjanji akan menawarkan Islam, akan mengajarkan Islam yang kami terima ini kepada mereka, kepada kaum kami ya, kepada kaum kami. Maka kemudian mereka pulang ya, 6 orang ini kemudian pulang ya. Pulang kemudian sesuai dengan janji mereka kemudian mengajarkan Islam kepada kaumnya ya, ke suku Aus dan suku Khazraj ya. Diajaklah beberapa orang untuk masuk Islam ya. Akhirnya pada musim haji tahun berikutnya ya, tahun ke-12 berarti ya. Tadi tahun ke-11 ya, musim haji tahun ke-11 ya, 6 orang ini datang ketemu sama Nabi, ngobrol sama Nabi, kemudian masuk Islam. Kemudian mereka pulang ke Madinah, ngajak kaumnya masuk Islam. Ya. Di musim haji yang berikutnya, yang ke-12, mereka ngajak lagi beberapa teman yang sudah masuk Islam. Ya. Jumlahnya kurang lebih 12 orang. Ya. Jumlahnya 12 orang. 2 orang dari Aus, 10 orang dari Khazraj. Ya. As'ad bin Zurarah, Auf, kemudian Mu'ad, kemudian Rafi' bin Malik, kemudian Dakwan bin Abdi Qais, kemudian Ubadah bin Samit, kemudian Yazid bin Sa'labah, Abbas bin Ubadah, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Abul Haisami ibnu Tahiyyan, kemudian Uwaim bin Sa'idah dan lain sebagainya. Nah, kemudian di tahun 12 ini, di tahun ke-12 ya, datanglah 12 orang ya. Datang 12 orang. Tadi ke tahun 11 itu 6 orang, tahun ke-12 datang 12 orang. 12 orang ini ketemu sama Nabi di Aqabah ya. Ketemu sama Nabi di Aqabah. Aqabah ini satu pegunungan yang sulit ditempuh ya, Artinya untuk sampai kepada pegunungan Aqabah ini butuh ekstra tenaga ya. Artinya medannya agak sulit daripada gunung-gunung yang lain. Ketemulah 12 orang ini bersama Nabi SAW. Maka kemudian dari 12 orang ini Nabi SAW pun ngajak baiat ya. Ngajak baiat ya. Isi baiatnya adalah bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'an wala tasriku wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'rufin faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kaffaratun lahu wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allahu fa huwa ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'aqabahu fa bay'nahu 'ala dzalik ya. Maka kemudian 12 orang ini kemudian dibaiat oleh Nabi SAW untuk tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak membuat kedustaan, tidak membuat maksiat baik dengan tangan mereka maupun kaki-kaki mereka. Wala ta'su fi ma'ruf, dan tidak bermaksiat dalam hal-hal yang ma'ruf. Faman waffa minkum, barang siapa yang memenuhi janjinya, fa ajruhu 'ala Allah, maka janjinya kepada Allah, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang kemudian melakukan sesuatu mengingkari hal tersebut, fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratun lahu. Kalau ada yang melanggar, maka akan diberikan hukuman di dunia dan itu sebagai kafarah bagi dia.
Kalau kemudian dia melakukan sesuatu, melanggar sesuatu, kemudian tidak diketahui, Allah tutup pelanggaran tersebut, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak mengampuninya, kalau berkehendak akan menyiksanya, ya. Taib. Ini baiat yang dilakukan oleh 12 orang tadi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. 12 orang ini. Kemudian 12 orang ini juga berjanji akan lebih lagi menyebarkan Islam, ya. Lebih lagi menyebarkan Islam kepada kaumnya. Lebih lagi menyebarkan Islam kepada kaumnya. Maka kemudian 12 orang ini balik, ya. 12 orang ini kemudian balik lagi ke Madinah. Namun sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutuslah Mus'ab bin Umair, ya. Diutuslah Mus'ab bin Umair bersama 12 orang ini, ya. Jadi 12 orang ini kemudian pulang, namun untuk membantu mereka menyebarkan Islam di Madinah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair, ya. Kita tahu Mus'ab bin Umair, ya, dulunya orang kaya, dulunya anak orang kaya, ya kan, tampan, bersih kulitnya, ya. Minyak wanginya pun minyak wangi yang ekspor, ya, dari luar negeri, sampai kemudian masuk Islam, ya. Badannya yang halus jadi kasar, ya kan, kulitnya yang putih juga jadi hitam, ya kan, kayak apa ini, ya, sawo mateng, ya kan, bahasanya begitu, ya. Demi Islam, ya, beliau rela meninggalkan semua kenikmatan dunia yang selama ini dia peroleh dari kedua orang tuanya, ya. Nah, ini salah satu contoh pemuda, ya, salah satu contoh pemuda yang demi Islam, ya, demi keyakinan, ya, dia rela meninggalkan kenikmatan dunianya, ya. Dia rela meninggalkan kenikmatan dunianya, ya. Dan inilah yang terjadi pada hari ini, pemuda-pemuda kita hari ini, ya. Sayang, ya. Mereka justru memilih hidup mewah, ya. Ya, semboyan mereka, ya. Muda foya-foya, ya kan. Tua kaya raya, mati masuk surga, kan begitu, ya. Itu semboyan mereka, ya. Tapi itu semboyan yang salah, ya kan. Semboyan yang salah, ya. Muda itu mestinya digunakan untuk memperjuangkan Islam, ya. Tua juga untuk disumbangkan memperjuangkan Islam, fa insya Allah mati masuk surga, ya. Nggak mungkin muda foya-foya, tua gaya raya mati masuk surga. Itu konsep orang Yahudi, konsep orang Nasrani, konsep orang materialistis, ya, yang pikiran hidupnya hanya untuk dunia, ya. Mus'ab bin Umair akhirnya diutus kepada ikut bersama 12 orang tadi ke Madinah. Di sini disebutkan ada beberapa pasal atau beberapa tentang pembahasan tentang kenapa sih kok kemudian begitu mudah orang-orang ini, suku Aus dan Khazraj ini kok mudah masuk Islam, ya. Bahasanya kok begitu sekali dakwah saja sudah masuk Islam, sampai kemudian langsung berkomitmen menyebarkan Islam di Madinah, ya. Padahal belum pernah, mereka ini orang musyrik, ya, tidak kenal yang namanya Nabi Muhammad. Kecuali kalau orang Yahudi lain lagi, mereka sudah kenal Muhammad, tapi sayangnya orang Yahudi kenal betul Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad datang, nggak mau beriman, ya. Ini orang musyrik ini, suku Aus dan Khazraj ini seorang musyrik, nggak kenal Nabi Muhammad, begitu ketemu sekali langsung masuk Islam, ya. Aneh, ya kan? Ini kan kebalikan. Orang Yahudi yang sudah kenal baik sama Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi itu sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Coba bayangkan, orang Yahudi itu kenal Nabi meskipun belum diutus ini, ya. Belum diutus Nabi itu, mereka sudah mengenal Nabi itu sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Anda bisa bayangkan 100 orang 100 anak ini kita kumpulkan jadi satu, ya. Kita tanya, mana anakmu? Pasti dia kenal, ya. Pasti dia bisa mengetahui siapa di antara 100 orang itu mana anaknya. Seandainya ada beberapa orang yang kembar sekalipun, dia pasti bisa mengenali ini anak saya. Saking kenalnya sama Nabi, ya. Tapi sayang, ya kan, sekali lagi mereka ini menolak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi SAW diutus, karena memang bukan dari golongan mereka,
Ya, hanya itu saja sebabnya, bukan dari golongan mereka. Jadi fanatisme mereka masih tinggi. Kenapa kemudian mereka kok gampang masuk Islam ya? Di antaranya disebutkan bahwasanya mereka ini dari Yaman ya. Tadi saya sudah terangkan suku Aus dan suku Khazraj ini dari Yaman. Orang Yaman itu terkenal perasaannya lembut. Terkenal perasaannya lembut, hatinya lembut. Ya. Jadi untuk menerima kebenaran itu mereka mudah. Mereka gampang menerima kebenaran ya. Jadi itu watak aslinya orang-orang Yaman, watak aslinya orang-orang Yaman. Sehingga kemudian begitu mereka menerima Islam, begitu mereka menerima dakwah Nabi SAW, mereka langsung terima ya. Karena memang tabiat mereka itu ar-riqqah wal layyin ya. Lembut hatinya ya. Lembut hatinya. Jadi gampang menerima kebenaran orang Yaman ya. Jadi enggak semua orang Arab ini asli orang Arab kalau Yaman ya. Yaman ini asli orang Arab. Tapi kalau Saudi dan lain sebagainya itu memang keturunan campuran ya antara Nabi Ismail dan wanitanya dari Yaman, sehingga beranak pinak di Mekah sana. Sehingga kemudian hatinya tidak seperti hati orang Yaman ini ya, yang gampang menerima dakwah. Ya, antum tahu sendiri dakwah Nabi di Mekah itu berapa tahun ya kan? Berapa tahun? Hampir 13 tahun. Tapi berapa yang mengikuti Nabi? Ya kan? Kerasnya hati mereka dalam menerima dakwah. Ya. Tapi kalau orang Yaman ini enggak. Ya. Ketemu sekali saja sudah langsung beriman sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebab yang pertama ya. Sebab yang kedua, suku Aus dan Khazraj ini sudah capek perang. Ya. Sudah capek perang sebetulnya ya. Jadi sebelum mereka ketemu dengan Nabi, sebelum mereka ketemu sama Nabi, yang saya katakan tadi 6 orang tadi ya, ketemu sama Nabi, itu terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj, itu kurang lebih 5 tahun, nggak berhenti peperangan itu. Mana? Kira-kira perang antara mana yang berjalan tahun-tahunan itu? Perang dunia pertama sampai perang dunia kedua itu bertahun-tahun terjadi peperangan, ya. Sampai harta mereka habis, sampai kemudian pemimpin mereka habis semuanya. Mati semuanya. Tinggal satu saja, Abdullah bin Ubay bin Salul yang jadi orang munafik ya, yang gembongnya orang munafik. Disebut oleh para ulama sejarah disebut dengan Yaumun Bu'as. Yaumun Bu'as, ya, istilahnya dengan istilah Yaumun Bu'as. Yaumun Bu'as ini Bu'as itu satu tempat ya. Ada yang menyebut dia itu benteng, ada yang menyebut dia itu satu perkebunan begitu di Bani Quraidah tempatnya ya. Jadi Yaumun Bu'as itu terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj kurang lebih 5 tahun. Ya, 5 tahun jenuh peperangan sampai kemudian sudahlah kita gencatan senjata saja ya, kita damai saja. Jadi mereka sepakat damai, kita angkat pemimpin saja sudah ya. Jadi satu pemimpinnya sudah ya. Sudah kita angkat jadi pemimpin, kita jadi satu ya. Pas mau berencana mengangkat pemimpin itulah 6 orang ini kemudian pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah. Nah, mereka pikir, ini Nabi, kita sudah lagi gencatan senjata, ketemu Nabi. Pastinya kan begitu ya. Lah mudah-mudahan nanti pas lagi gencatan senjata ini Nabi datang ke mana? Ke Madinah, mereka jadi satu. Nah, begitu harapannya. Paham nggak? Paham ya? Jadi ini faktor yang kedua yang mempengaruhi 6 orang ini langsung berpikiran masuk Islam. Selain memang hatinya lembut, yang kedua pas lagi gencatan senjata, lagi capek perang, lagi mau ngangkat pemimpin untuk kemudian dua-duanya damai. Lah pas ketemu Nabi, banyak begitu ya. Pas ketemu Nabi, lah mudah-mudahan Nabi inilah nanti yang jadi pemimpin antara Aus dan Khazraj, mereka kemudian jadi satu. Maksudnya begitu. Ya. Ini sebab kenapa kemudian mereka gampang menerima Islam ya. Ini analisa para ulama ya. Ini analisa para
Ini nasihat para ulama ya. Itu yang kedua ya. Nah, itu yang diantara sebab kenapa kemudian mereka menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian dari 12 orang ini diutuslah Mus'ab bin Umair bersama mereka. Maka kemudian Mus'ab bin Umair berangkatlah bersama 12 orang ini. Beliau kemudian tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Ya. Tadi saya sudah sebutkan kan, As'ad bin Zurarah. Beliau tinggal di situ. Ya. Beliau tinggal di situ, kemudian beliau memulai dakwah di situ, di tempatnya As'ad bin Zurarah ini. Maka kemudian di suku Aus dan Khazraj masih ada orang-orang yang belum masuk Islam ya. Atau suku-suku yang lain belum banyak yang masuk Islam. Nah, di sini saya akan ceritakan, di sini disebutkan tentang masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair. Ya. Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair. Ya. Kita tahu Sa'ad bin Mu'ad itu adalah salah seorang sahabat yang meninggalnya itu bikin Allah Subhanahu Wa Taala guncang. Ya. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ini salah satu sahabat yang meninggalnya beliau ini Allah Subhanahu Wa Taala goncang, ya, goncang. Kenapa? Karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad ini, ya, yang bikin goncang. Bahkan Sa'ad bin Mu'ad inilah yang kemudian kuburnya tidak dihimpit, yang semua kubur itu menghimpit orang sampai tulang rusuknya saling bersilangan begini. Ya. Jadi semua kubur itu nanti menyempit hingga sampai tulang rusuknya itu bersilangan begini. Nah, orang yang beriman nanti sebentar sudah hilang. Ya. Orang yang selamat nanti kuburnya itu sudah langsung ini. Tapi kalau orang-orang yang nggak selamat itu akan terus menghimpit dirinya di dalam kubur ya. Baik. Saya akan ceritakan tentang kisah Islamnya Sa'ad bin Mu'ad, ya, Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Mus'ab bin Umair ini tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah, ya, As'ad bin Zurarah. Kemudian Mus'ab bin Umair ini sedang kemudian duduk kemudian di salah satu perkebunan Bani Dhafar, ya, Bani Dhafar sedang duduk di situ. Kemudian kata As'ad bin Zurarah, ya, kata As'ad bin Zurarah, ada lagi orang, ya, yang kalau dia sampai masuk Islam, orang yang akan di belakangnya akan masuk Islam. Kata As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini tuan rumahnya, ya. Mus'ab bin Umair tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah, ya. As'ad bin Zurarah bilang sama Mus'ab bin Umair, ada satu orang yang kalau sampai dia nanti masuk Islam, orang yang berada di belakangnya semuanya akan masuk Islam, ya. Orang yang di belakangnya semuanya akan masuk Islam. Baik, maka kemudian Mus'ab bin Umair, ya, ketika sedang duduk bersama dengan As'ad bin Zurarah, datanglah kemudian Sa'ad bin Mu'ad, ya. Datanglah kemudian Sa'ad bin Mu'ad yang ketika itu masih musyrik, ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad menemui Mus'ab bin Umair, ya. Menemui Mus'ab bin Umair, ya. Jadi begitu Sa'ad bin Mu'ad kelihatan sudah mau datang ke tempatnya As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, maka kemudian As'ad bin Zurarah mengatakan, itu orangnya, ya. Itu orangnya. Kalau sampai dia masuk Islam, maka orang yang ada di belakangnya akan masuk Islam. Itu kata As'ad bin Zurarah, ya. Dari Bani Abdul Ashal, ya, Sa'ad bin Mu'ad. Nah, kemudian datanglah Sa'ad bin Mu'ad ini, ya. Datanglah Sa'ad bin Mu'ad ini ke
tempat yang tadi As'ad bin Zurarah sama Mus'ab bin Umair sedang ngobrol ya, sedang ngobrol. Maka kemudian terjadilah diskusi ya, terjadilah diskusi antara Sa'ad bin Mu'adz dengan Mus'ab bin Umair ya. Jadi Mus'ab bin Umair bilang begini ya, dia bawa tombak ya. Dia bawa tombak, kemudian tombaknya itu ditancapkan di dekatnya Mus'ab bin Umair ya. Maka Mus'ab bin Umair bilang begini ya, gini dulu, kamu duduk saja dulu ya. Kalau umpama nanti apa yang saya sampaikan ini benar, kamu terima ya. Kalau umpama yang saya sampaikan nanti ini salah, silakan kamu tolak saja ya, tidak ada masalah. Enak kan bahasanya begitu. Ini ketenangan ketenangan Mus'ab bin Umair ya, bahasanya begitu ya. Jadi dai ini harus tenang bahasanya begitu ya. Digeruduk wong akeh ya kan. Tenang saja dulu ya kan. Ya, tenang. Kalau sebisa ya tentunya ini pengalaman lah, ini pengalaman mungkin ya. Sebab mungkin ada dai yang mengalami kejadian begitu bisa emosi bisa ya kan, enggak tenang bisa kan begitu. Tapi Mus'ab bin Umair ini begitu didatangi oleh Sa'ad bin Mu'adz dengan membawa tombak hendak kemudian mengusir bahasanya begitu Mus'ab bin Umair, karena menurut informasi ajaran yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair ini membodoh-bodohkan Tuhan-Tuhan mereka ya, menyalah-nyalahkan nenek-nenek moyang mereka kan bahasanya begitu. Jadi dia bilang, saya dengar kalian ini membodoh-bodohkan Tuhan-Tuhan kami ya, membodoh-bodohkan pemimpin-pemimpin kami. Kalau itu yang kalian lakukan, silakan kalian pergi dari sini. Itu kata Sa'ad bin Mu'adz ya. Itu kata Sa'ad bin Mu'adz. Maka kemudian duduklah Sa'ad bin Mu'adz ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair ya. Begitu kemudian dia duduk dengan tenang, kemudian Mus'ab bin Umair menyampaikan Islam, kemudian membacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Seketika itu pula dia masuk Islam ya. Seketika itu pula dia masuk Islam ya. Jadi enak hatinya orang-orang Yaman ini enak ya. Jadi datang mau ngusir Mus'ab bin Umair, tapi sama Mus'ab bin Umair ditenangkan dulu ya. Ayo kita ngobrol dulu ya, bahasanya ngopi sih ya kan, enggak panas ya kan. Enggak ngopi panas, ngopi sih santai. Tak sampaikan apa yang sebenarnya. Kan bahasanya begitu ya. Barulah beliau dengan lemah lembut menyampaikan Islam, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Dia terenyuh dengan bacaan Al-Qur'an yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Maka kemudian dia pun masuk Islam. Baik. Begitu dia masuk Islam, maka dia kemudian pergi ke temannya yaitu namanya Usaid bin Hudair ya. Usaid bin Hudair ya. Pas kebetulan Usaid bin Hudair ini lagi kumpul-kumpul dengan kaumnya ya, lagi kumpul-kumpul dengan kaumnya. Pas lagi kumpul dengan kaumnya, datanglah kemudian Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz menemui siapa namanya Usaid bin Hudair ya. Jadi ini saya bacakan ya, biar nggak bingung ceritanya, saya bacakan aja ya. Jadi ketika Mus'ab bin Umair sedang duduk, tadi itu saya sebutkan, datanglah kemudian Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz kemudian datang, kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan begini ya, awa tajlisu fatasma ya, tidakkah kamu duduk kemudian dengarkan perkataanku ya.
Fa in radita amran qabiltahu. Kalau kamu ridho dengan apa yang aku sampaikan, kamu terima saja. Wa in karihtahu kuffa'an kama takrahu. Kalau mungkin kamu enggak suka, silakan kamu kamu pergi, tidak ada masalah ya. Kamu pergi tidak ada masalah. Maka kemudian beliau kemudian menerima Islam ya. Faqala ay Mus'ab bin Umair wa As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi la arafna fi wajhil islama qabla ayatakallama bihi fi isyraqihi wa tasawwulihi. Mus'ab bin Umair ini sama As'ad bin Zurarah komentarnya begini ya. Sungguh saya sudah melihat wajahnya itu sudah wajah Islam, bahasanya begitu. Ketika Mus'ab bin Umair ini menyampaikan Islam dan membacakan ayat Al-Quran ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini kelihatan komat kamit mulutnya ya. Kelihatan komat kamit dan kelihatan rona mukanya sudah mulai berubah ya. Jadi As'ad bin Zurarah yang melihat itu sudah berkomentar, saya melihatnya sudah wajah Islam ini ya. Saya melihatnya sudah wajah Islam. Itu sebelum masuk Islam ya. Maka kemudian ditanya, bagaimana kalian ini, bagaimana caranya kalau masuk Islam, bagaimana caranya ya. Dia bilang apa? Ya tagtasilu, kamu mandi dulu ya. Fatatahharu, kemudian bersucilah. Fatutahhir sawbaka, kemudian sucikan, bersihkan bajumu. Tsumma tashhadu syahadatal haq, kemudian bersahadat dengan syahadat yang benar. Tsumma tusalli rakaatain, kemudian salatlah 2 rakaat ya. Kemudian salatlah 2 rakaat. Ini memang tata cara masuk Islam ya. Jadi tata cara masuk Islam ini yaitu tadi mandi ya. Kalau bisa kemudian ganti baju yang bagus ya. Kemudian bersuci, wudu dan sebagainya ya. Tentu diajari lah kalau memang belum bisa wudu ya kan. Diajari wudu, kemudian syahadat ya. Kalau bisa sholat saja 2 rakaat ya. Sholat saja 2 rakaat ya. Dan istilahnya kalau memang sudah waktunya sholat ya sudah langsung sholat, tidak ada masalah ya. Jadi nggak harus nunggu dia ngerti bacaan Islam, ngerti bacaan sholat, nggak harus ya. Begitu dia sudah masuk Islam, pas waktunya sholat langsung ikut sholat. Nggak baca apa-apa, nggak baca apa-apa, nggak apa-apa ya. Nggak baca apa-apa juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah ditunda-tunda sampai dia harus belajar dulu, ngaji dulu, enggak ya. Sudah langsung sholat saja ya. Nah, kayak kasusnya ini ya. Kasusnya ini bahasanya sholat tapi belum pernah sholat. Dari mana dia sholat? Dia baru masuk Islam ya. Cuma diajari saja, ini caranya sholat begini ya. Selesai, salam, selesai sudah ya, sudah sah masuk Islamnya ya. Sah masuk Islamnya. Jadi ini syahadatnya bersama Mus'ab bin Umair ya, enggak harus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu tinggal di Mekah ya. Enggak kemudian syahadat di depan Mus'ab bin Umair. Kemudian dia ambil tombaknya ya, dia ambil tombaknya tadi, kemudian dia pulang kepada temannya lagi ya. Tadi ini 2 ya. Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz. Dua-duanya ini pas lagi ngumpul sama kaumnya ya. Pas lagi ngumpul sama kaumnya dapat cerita tentang Mus'ab bin Umair. Yang pergi dulu itu Usaid bin Hudair yang pergi dulu ya. Yang pergi dulu menemui Mus'ab bin Umair itu Usaid bin Hudair ya. Dia marah-marah, dia tancapkan tombaknya, duduk sebentar di hadapan Mus'ab bin Umair, kemudian masuk Islam ya. Mandi, sholat, balik ke tempat pertemuan tadi, paham ya? Balik ke tempat pertemuan tadi yang di situ ada Sa'ad bin Mu'adz dan kaumnya ya. Ini 2 orang ini pemimpin ya. 2 orang ini pemimpin ya. Pas lagi berangkat ya, itu wajahnya kayak wajah marah begitu ya. Wajahnya kayak wajah marah ya kan. Pas begitu pulang ya, Sa'ad bin Mu'adz lihat wajahnya sudah mulai berubah. Kaumnya pun melihat wajahnya sudah mulai berubah ya. Maka kemudian dia ambil tombaknya, dia balik ke tempat kaumnya, kemudian
Sa'ad bin Mu'adz komentarnya begini, ahlifu billahi laqad ja'akum Usaid bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi min indakum. Sungguh saya bersumpah demi Allah, Usaid itu datang kepada kalian dengan wajah yang berbeda ketika dia pergi. Sungguh saya bersumpah, saya melihat wajahnya Usaid ini wajah yang berbeda ketika dia pergi. Ya, maksudnya begitu ya, ketika dia pergi. Falamma waqafa Usaid bin Hudair 'alan nadi qala lahu Sa'ad. Kemudian begitu dia nyampe di situ, berkatalah Sa'ad, ya. Berkatalah Sa'ad, ya. Faqala kallamtu rajulain fa wallahi ma aratu biha ba'san wa qad nahaituhuma faqala taf'al ma ahbabta wa qad haddistu an bani Harisa kharaju ila As'ad bin Zurarah liyaqtuluhu wa dzalika annahum arafu annahu ibnu khalatika liyuhfiruk. Jadi ini begini ceritanya ini, apa namanya? Usaid cerita begini, saya sudah ketemu dengan dua orang itu. Maksudnya As'ad bin Zurarah sama Mus'ab bin Umair, ya. Dan mereka ini mengatakan silakan kamu lakukan apa saja, apa yang kamu sukai. Ya. Nah, kemudian Usaid bin Zurarah ini, Usaid bin Hudair ini bilang begini, ya. Dia menceritakan, ya, bahwasanya katanya As'ad dulu, ya, kamu ini pernah mau dibunuh oleh Bani Harisa, cuman karena kamu ini ada hubungan sama bibinya As'ad bin Zurarah, kamu nggak jadi dibunuh. Ini ceritanya Usaid maksudnya, ya. Usaid cerita sama Sa'ad bin Mu'adz bahwasanya As'ad bin Zurarah cerita. Ini anu saja ini, apa namanya? Ini mengadu domba sebetulnya. Ya, ini adu domba, ya. Maksudnya nanti ada niat baiknya ini. Jadi dia bilang sama Sa'ad bin Mu'adz, katanya As'ad bin Zurarah, kamu dulu itu pernah mau dibunuh sama suku Bani Harisa. Hanya karena kamu ini punya hubungan sama bibinya As'ad bin Zurarah, kamu nggak jadi dibunuh. Apa maksudnya? Emosilah Sa'ad bin Mu'adz ini. Emosi dia. Dia pengen ngelabrak As'ad bin Zurarah. Paham nggak? Emosi ini, Sa'ad bin Mu'adz ini emosi dengan informasi yang disampaikan oleh Usaid bin Hudair tentang perkataan As'ad bin Zurarah. Emosi dia, langsung dia ambil tombaknya, langsung dia menuju tempatnya tempatnya Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah lagi ngobrol. Paham maksudnya? Ya. Nah, datanglah dia dengan emosi, ya. Dengan emosi bawa tombak, ketemu sama dua orang ini, ya. Begitu lihat dua orang ini, mughdaban mubadiran takhawufan lilladzi dzukira lahu min Bani Harisa, maka kemudian dia pergi dengan marah ke tempatnya dua orang, yakni Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zurarah. Begitu sampai di tempatnya As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, falamma ra'ahuma Sa'ad mutmainnina arafa anna Usaid bin Hudair innama arada minhu ayyasma'a minhuma, ya. Begitu Usaid bin Hudair ini lihat Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zurarah tenang-tenang saja, ngobrol santai, ngobrol enak, enggak ada masalah, enggak lagi ngapa-ngapain, enggak ada masalah apa-apa. Nyampe di situ baru dia sadar, oh saya ini dibujuki sama Usaid bin Hudair supaya saya datang ke sini, maksudnya begitu. Paham gak? Ya? Oh saya ini dibujuki sama Usaid bin Hudair supaya saya datang ke sini, begitu. Ini dibujuki, dikasih cerita apa namanya? Dikasih cerita bujuan, gitu. Supaya dia marah menemui As'ad bin Zurarah yang lagi kumpul sama Mus'ab bin Umair. Sudah kadung nyampe situ, ya kan? Nggak enak dia. Ya, sudah nyampe situ nggak enak. Dia tancapkan tombaknya. Dia marah-marah sama Mus'ab bin Umair, ya. Faqafa Sa'ad bin Mu'adz ala As'ad bin Zurarah wa Mus'ab bin Umair mutasammitan dengan muka yang marah, muka yang masam. Kemudian summa qala li As'ad bin Zurarah,
Kemudian dia bilang kepada As'ad bin Zurarah, "Ya Aba Umamah, amma wallahi laula baini wa bainaka minal qarabati ma rumta hadha binni adakshana fi darina bima takrahu." Ya, kalau tidak ada hubungan antara aku dengan dirimu, ya, tentu kamu sudah kami usir dari negeri kami ini. Ya. Kemudian As'ad bin Zurarah qad qala li Mus'ab bin Umair. As'ad bin Zurarah bilang sama Mus'ab bin Umair, nah, ini satu lagi ini. Ya, ini satu lagi. Kalau sampai dia masuk Islam, orang yang di belakangnya akan masuk Islam juga. Nah, apa maksudnya? Tadi ngomong sama Usaid, ya, itu orang itu kalau dia sampai masuk Islam, orang di belakangnya pasti masuk Islam. Nah, terus datang lagi ini yang kedua. Itu juga, itu kalau nanti dia masuk Islam, orang di belakangnya masuk Islam. Coba kamu kamu dakwai seperti yang tadi, maksudnya begitu ya kan? Kamu dakwai seperti yang tadi itu. Faqala Mus'ab li Sa'ad bin Mu'ad. Mus'ab bin Umair bilang sama Sa'ad bin Mu'ad, "Awataq'udut fatasma. Afataq'uda fatasma." Tidakkah kamu duduk kemudian dengarkan? Ya, tidakkah kamu duduk kemudian dengerin? Fa in radita amran faradibta fihi qabiltahu. Kalau kamu ridho dengan urusan ini, kamu suka dengan urusan ini, kamu terima. Wa in karihtahu azalna minka ma takrahu. Kalau kamu enggak suka, silakan pergi saja. Enak kan? Maksudnya begitu. Ya. Faqala Sa'ad bin Mu'ad, "Ansafta." Kamu cukup adil orangnya, ya. Kamu cukup adil orangnya. Maka kemudian dia tancapkan tombaknya, dia duduk, kemudian Mus'ab bin Umair membacakan beberapa ayat. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, ya. Dalam surat Az-Zukhruf. Hamim, ya. Wal kitabil mubin, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, ya. Dibacakan ayat ini, langsung masuk Islam, ya. Dibacakan ayat ini, langsung masuk Islam, ya. Maka kemudian dia balik kepada kaumnya, ya. Kemudian dia balik kepada kaumnya. Mereka berdua ini kemudian bilang kepada kaumnya, caranya sama seperti yang tadi, ya. Caranya sama yang seperti tadi. Disuruh kemudian mandi, kemudian toharoh, kemudian pakai baju yang bagus, kemudian sholat 2 rakaat, syahadat, kemudian sholat 2 rakaat, ya, sama. Kemudian mereka pulang kepada kaumnya, maka kemudian mereka mengajak kaumnya sehingga kemudian semua kaumnya, baik dari Usaid bin Khudair maupun Sa'ad bin Mu'ad, semuanya masuk Islam, ya. Semuanya masuk Islam. Tinggal satu yang enggak masuk Islam, namanya Usairim, ya. Tinggal satu yang enggak masuk Islam, namanya Usairim Amr bin Sabit. Fa innahu ta'akhkhara islamuhu ila yaumin Uhud. Ya. Dia nanti ini masuk Islam dalam perang Uhud. Tapi belum pernah melakukan satu amalan kebaikan sedikit pun. Usairim namanya. Jadi dalam perang Uhud, ya, dia masuk Islam. Ya Rasulullah, saya masuk Islam. Saya perang atau masuk Islam? Saya perang dulu atau masuk Islam dulu? Kamu masuk Islam dulu, baru berperang. Masuk Islam dia, ya. Masuk Islam, langsung perang Uhud, langsung syahid. Ya ini orangnya. Ini masuk Islamnya belakangan, masuk Islamnya pas lagi perang, belum pernah sholat, belum pernah apa, mati langsung masuk surga, mati syahid. Subhanallah. Tapi jangan jagakno ini, ya. Apa maksudnya, ya? Ojo sampai jagakno, bahasanya begitu. Hidayah engko wae, kan bahasanya begitu. Maksiat dhisik kan engko sepo ngerti mati ini pas lagi sholat, ya. Maksiat terus pas lagi sholat mati, kan begitu. Enggak boleh begitu, ya. Enggak boleh. Memang kita enggak bisa menjamin akhir kehidupan kita enggak bisa jamin, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya demi Allah,
ada seorang la ya'maluna bi amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amalin ahli nar fa yadkhuluha. Ada seseorang yang kemudian melakukan amalan ahli surga terus menerus hingga jarak antara dirinya dengan surga itu sudah sejengkal saja. Fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amalin ahli nar fa yadkhuluha. Kitab mendahuluinya, dia melakukan amalan ahli neraka, masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, ya. Ada kemudian seseorang fayamalu bi amalin ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alal kitab fayamalu bi amalin ahli jannah fayadkhuluha, ya. Ada juga amalannya ahli neraka terus sampai sama neraka itu tinggal sejengkal saja, melakukan amalan ahli surga, masuk surga. Bisa jadi demikian. Bisa jadi demikian. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi rumus umumnya enggak bisa begitu, ya. Ini enggak bisa kita jagakno, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa yub'atsu ilaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu tersebut dan dia akan dibangkitkan di atas sesuatu yang tersebut. Ya. Jadi insyaallah kalau memang ngajinya rutin, sholatnya jamaahnya rutin, ke masjid dia jaga sampai hari tuanya, insya Allah matinya di situ. Ya, insya Allah matinya di situ. Kalau kemudian minum khamr, judi, zina terus menerus, insya Allah matinya di situ. Meskipun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala bisa sebaliknya, bisa saja sebaliknya. Ya, tapi kita tidak boleh demikian. Yang kita tempuh adalah rumus yang kedua tadi itu, ya. Hiduplah di atas sesuatu, insya Allah kita akan mati di atas sesuatu tersebut, ya. Dan kita akan dibangkitkan di sesuatu tersebut. Kalau kita sibuk thalabul ilmi, sibuk belajar, insya Allah mati pas thalabul ilmi. Ya, insya Allah begitu. Ya, ada berapa banyak mungkin, ya kan, kita temui habis pengajian mati, ya kan, kecelakaan, kemudian meninggal. Bisa jadi demikian, kan begitu ya. Ini bukan saya menceritakan inilah, bukan loh ya. Ini ada cerita begitu ya. Kita minta, ya tentu kita minta selamat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pulang pengajian nyampe rumah selamat, kan begitu ya. Cuman ada cerita, ada kejadian begitu ya. Kita ada teman di Solo itu juga begitu. Habis pengajian lewat Tawangmangu, ya kan. Nah, pas lagi tikungan nyenggol, jatuh, meninggal. Ya. Bisa jadi demikian, orang yang thalabul ilmi matinya di atas itu. Nah, orang yang kemudian minum khamr bisa jadi matinya pas lagi minum khamr. Itu sudah kejadian banyak, kan begitu ya. Habis ngoplos, ya kan. Ngoplos oli dicampur campur oplosan, ya kan. Entek rong botol, ya kan. Geleng nyebur got, mati. Ya kan? Memang demikianlah rumusnya, memang demikian. Makanya kemudian memang kita tidak bisa mengatakan seburuk-buruknya orang, ya, meskipun dia maksiat kita lihat, mlebu neraka wong iki kok. Belum tentu. Kita bisa mengatakan kalau dia enggak tobat, ya, dan terus menerus dengan kelakuannya seperti itu, dia bisa masuk neraka. Tapi kalau kita vonis mlebu neraka wong iki, ya, ngombe terus kecuali mlebu neraka, belum tentu. Ya kan? Kita tidak bisa memvonis meskipun orang itu maksiat terus di dunia itu, kemudian kita vonis kelak kalau dia mati masuk neraka. Karena bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala tentukan di akhir kehidupannya melakukan amalan kebaikan, tobat, masuk surga. Antum bisa bayangkan pezina perempuan, ya. Pezina perempuan. Ini masyhur kisahnya, ya, pezina perempuan, ya kan? Lihat anjing kehausan, dia kasih minum, selesai, ya. Mati kemudian masuk surga. Tapi bukan ngasih minumnya, ya, jangan salah paham, ya. Tobatnya itulah yang kemudian tobat, kemudian dia tinggalkan perbuatan zinanya itu, meskipun amalannya cuma ngasih minum anjing itu, dia masuk surga. Bukan karena zina kemudian ngasih minum anjing masuk surga, bukan. Jangan kebalik. Ya, engko iki sampai krungu
pezina, wah iki ngasih anjing masuk surga, ngasih mangan apa, ngasih minum anjing masuk surga. Mereka ngasih minum anjing masuk surga, ya enggak begitu. Orang ini tobat, ya, kemudian amalan baiknya ngasih minum anjing yang sedang kehausan. Ya. Dia sudah tobat, dia tinggalkan itu perbuatan zinanya itu, dia sudah tinggalkan itu, masuk surga, ya kan? Masuk surga. Ujung akhir kehidupannya dia masuk surga. Meskipun selama hidupnya kerjaannya zina. Nah, ini yang terakhir masuk Islam ini namanya Usairim. Ya, Usairim. Nah, pas ketika lagi mau perang masuk Islam. Masuk Islam syahid. Ya, terbunuh di dalam perang Uhud. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa kita pelajari. Ya, tentu pelajarannya ya. Sebagai seorang dai tentu kita dituntut untuk bisa berdakwah seperti dakwahnya Mus'ab bin Umair ya, yakni dengan cara yang hikmah ya, tenang ya, dengan perkataan yang lemah lembut ya, tidak emosi ya, tidak kemudian menanggapi orang yang emosi dengan kita dengan emosi juga dan sebagainya, yang dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik, inilah yang kemudian orang kemudian terkesan sama kita, ya kan? Namun kalau kemudian kesan pertamanya sudah melihat adab kita kurang baik, meskipun yang kita baca itu ayat Al-Qur'an, meskipun yang kita baca itu hadis Nabi SAW, maka kesan mereka begitu melihat kita adab kita kurang baik, mau kita sampaikan tentang ayat Al-Qur'an itu bisa jadi mereka sudah nggak mau duluan, ya. Bukan mereka nggak mau dengerin Islam, bukan mereka nggak mau dengerin ayat, bukan. Tapi lihat kita sudah nggak mau duluan karena adab kita, akhlak kita yang kurang yang baik. Nah, maka sebagai pendahuluan dakwah mesti kita dahulukan adab dulu ya. Mesti kita dahulukan akhlak kita dulu. Dan itu adalah dakwah yang paling manjur, maksudnya begitu. Dakwah yang paling ampuh ya. Karena memang orang akan melihat, orang akan meniru apa yang kita contohkan. Mereka tidak hanya mendengar apa yang kita ucapkan, tapi mereka mau berubah itu kalau melihat apa yang kita lakukan ini di hadapan mereka itu baik, ya, akhlak kita baik. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya juga hidayah memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sudah semua suku kebanyakan besar atau notabene suku Aus dan Khazraj itu sudah masuk Islam, tapi ada juga yang masih tidak masuk Islam ya. Meskipun semua teman-temannya sudah masuk Islam semua, dia tinggal sendirian nggak masuk Islam, tapi yang namanya hidayah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau memang kita hari ini sudah mendapatkan hidayah, selanjutnya adalah tidak boleh menunda-nunda amal baik ya. Tidak boleh menunda-nunda amal baik ya, karena memang kesempatan itu belum tentu ada ya. Jadi kalau kita ini karena kalau nanti kita tunda amal baik itu, Allah akan hukum kita untuk tidak bisa melaksanakan amal tersebut. Ya. Contoh begini ya. Contoh ini simpel saja, sederhana saja ya. Ini antum habis mungkin antum mau perjalanan dari rumah menuju ke masjid ya. Di depan masjid itu antum ada ada pengemis lah bahasanya begitu ya. Ada orang minta-minta, pengin minta-minta umpama. Antum ada duit sebetulnya. Ada duit untuk mau dikasihkan itu bisa. Dan antum ada niatan. Niatannya begini. Wah sakno wong ya. Engko lah selesai sholat tak kasih. Bahasanya begitu ya kan? Selesai sholat saya kasih, nanti insya Allah selesai sholat saya kasih. Selesai sholat bisa jadi orang itu sudah nggak ada, paham? Bisa jadi selesai sholat orang itu sudah nggak ada, dan itu sudah tertunda lagi untuk bisa masukkan amal kebaikan. Begitu memang ada kesempatan dan langsung niat itu ada kesempatan, langsung kasih saja, paham? Jangan ditunda-tunda. Ya. Itu ceritanya Ustadz Khalid Bahasa Lama, ya kan? Beliau begitu ya. Beliau melihat orang mau minta-minta, beliau mau kasih, dia tunda sampai selesai sholat. Begitu selesai sholat ya, dia cari orang itu muter-muter, dia sampai putar balik sampai 3 kali sampai 5 kali, nggak ketemu orang itu ya. Itu rahasianya kalau kita nunda-nunda perbuatan baik sementara kita
mampu. Jadi kalau kita lihat orang butuh, jangan ditunda lagi meskipun hanya 5 menit 10 menit, sebab 5 menit 10 menit Allah bisa takdirkan lain nanti. Ya. Orang itu sudah pergi, kita sudah nggak bisa ngasih lagi, tertunda amal kebaikan. Ya. Nah, dalam hal-hal begini pun juga demikian. Ya. Jangan tunda sampai kalau tua ngaji, jangan tunda sampai kalau tua kemudian sholat berjamaah, jangan tunda sampai tua nanti kalau tobat dan sebagainya, tidak. Ya. Waktu itu tidak ada yang bisa menentukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesempatan sekarang sehat, laksanakan sekarang. Kalau ada kesempatan hari ini, laksanakan hari ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada pertemuan hari ini, Bai'atul Aqabah yang pertama. Insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang akan masuk pada Bai'atul Aqabah yang kedua, ya. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzamb. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.